Sekarang kita akan berbicara tentang dokter dan etika. Untuk itu kita harus tahu dulu apa pemahaman seorang dokter. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran pada pasal 1 ayat 2, di situ disebutkan bahwa dokter adalah dokter spesialis, dokter gigi spesialis, lulusan kedokteran atau kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah pemahaman dokter. Jadi apabila kita berbicara tentang dokter, maka di situ termaktub di dalamnya adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Nah, dokter adalah seorang profesi yang sangat mandiri. Ini menunjukkan bahwa dia mempunyai kebebasan profesi untuk mengambil keputusan klinis. Dan keputusan klinis tersebut tidak boleh dipengaruhi atau adanya tekanan dari pihak lain. Dan kebebasan profesi tersebut hanya terikat pada standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan medis, dan standar operasional prosedur. Nah, seorang dokter dalam melakukan aktivitas pelayanan kedokterannya, maka dia tidak terikat pada jam kerja tertentu. Mobilitasnya tinggi, kecuali untuk beberapa dokter penunjang medis, seperti misalnya klinikal patologi atau radiolog. Ya. Dan apabila dokter tersebut bekerja di rumah sakit, maka dalam satu hari pelayanan itu dia bisa berada pada tempat yang berbeda. Misalnya pagi ada di poliklinik, kemudian siang ada di ruang bedah, malam mungkin ada, atau sore hari ada di ruang perawatan, ruang rawat inap untuk visitasi. Nah, jadi keterikatan seorang dokter dalam melakukan profesi atau melakukan pelayanan kesehatannya itu sangat tidak terikat kepada jam kerja. Nah, karena itu seorang dokter itu tidak cukup hanya dibatasi dengan peraturan saja. Dia memerlukan apa yang disebut dengan etika profesi kedokteran. Nah, dokter tadi disebutkan secara terus-menerus harus membuat keputusan klinis bagi pasiennya. Dan keputusan klinis ini menjadi sangat penting karena dia akan mempengaruhi kehidupan dan kesehatan dari pasiennya. Nah, karena itu dokter perlu aturan untuk ketertiban dan kesepakatan, prinsip, pengertian, serta aturan-aturan. Contohnya, dokter harus mematuhi apa yang disebut dengan PNPK, Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran. Nah, aturan hukum ternyata tidak cukup dalam suatu pelayanan kesehatan untuk menjamin satu kesehatan atau keselamatan pasien. Dia memerlukan etika profesi. Nah, apa kaidah dasar etika? Ada 4 kaidah dasar, yaitu beneficent, bertindak atau berbuat sesuatu yang baik. Non-maleficent artinya tidak merugikan, dalam hal ini tidak merugikan pasien, juga tidak merugikan teman sejawat, juga tidak merugikan dirinya sendiri. Dan berkeadilan, dan dia mempunyai otonomi. Dokter adalah profesi yang sangat otonom. Nah, inti daripada etika sebetulnya adalah bahwa tingkah laku manusia yang bertanggung jawab adalah satu kebebasan. Nah, semakin bebas seseorang, semakin bebas profesi seseorang, maka dia akan semakin bertanggung jawab dan semakin dimintai tanggung jawabnya. Sebaliknya, semakin tidak bebas satu profesi, maka semakin kurang tanggung jawabnya. Nah, kita lihat bahwa ternyata seorang dokter itu dia adalah profesi yang self-governing. Dia mengatur dirinya sendiri, dia mengkontrol dirinya sendiri, juga dia yang akan mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah,
Karena itulah maka orang dokter itu memerlukan etika. Dalam hal ini adalah etika profesi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kita semua.